Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa tersesat, siswa tersesat, siswa tersesat. Astagfirullah. Oke, balik lagi kita kepada siswa tersesat Pro 2. Kali ini versi Idul Adha. Oke. Jadi Idul Adha tuh temanya sekarang bagaimana seharusnya kita menyebut Idul Adha dengan maksimal, seperti ya haji kah, atau misalkan kita mau berkurban, berkurban harus mana, misalkan sapi atau kambing. Nah, kalau kurbannya pakai bang, nggak pakai X. Gak boleh. Oke, langsung saja. Kali ini kita kedatangan pemateri yang tidak disangka-sangka ya, belum pernah muncul di industrian siswa tersesat, baik dari season selanjutnya atau season sebelumnya ataupun dari season yang kali ini. Mari kita perkenalkan, mari kita sambut Pak Firman. Oke, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke Pak, jadi kali ini seperti biasa Pak, seperti sebelum-sebelumnya, nanti bakal ada pembawaan materi oleh Bapak dulu. Baik. Terus ada sesi pertanyaan dari para siswa yang udah nanya. Oke, langsung saja kita ke pembawaan materi tentang Idul Adha dari Pak Firman. Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar lagi kita akan ada momen Idul Adha yang bertepatan dengan kegiatan ibadah haji yang ritual yang biasa dilaksanakan. Kita akan melihat dari sisi bahwa di Idul Adha ada sebuah sejarah yang fenomenal dalam perkembangan Islam. Salah satunya adalah Aidul Kurban. Itu bagaimana sejarahnya sudah ada sejak pada Nabi Adam, terus berkembang lagi sehingga kita masuk kepada sejarahnya pada masa Nabi Ibrahim, yang sampai saat ini mungkin kita sudah mengenalnya, bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan sebuah kecintaannya kepada Allah sehingga mengorbankan putranya untuk dijadikan disembelih, itu Nabi Ismail. Salah satu dari pembelajaran yang harus kita ambil adalah bagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diminta oleh Allah itu Nabi Ibrahim memberikannya. Itu diterangkan dalam surat As-Saffat kalau nggak salah, bahwa bagaimana prosesnya dialognya Nabi Ibrahim dengan Ismail. Jadi kalau kita petik hikmahnya, tidak mentang-mentang Nabi Ibrahim adalah seorang orang tua, tapi dia juga ada sisi demokratisnya, bagaimana ketika dia menerima wahyu untuk bermimpi untuk menyembelih sang putra tercintanya, sehingga di surat As-Saffat itu diterangkan, wahai anakku, bahwa aku bermimpi untuk menyembelihmu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi beberapa kali, sehingga di prosesnya bermimpi tersebut bahwa Nabi Ismail pun juga, jangankan itu adalah perintah dari Allah, aku siap untuk mati, siap untuk disembelih oleh wahai abika, oleh bapakmu atau dengan bapakku. Akhirnya pada saat itu maka terjadilah sebuah proses Nabi Ismail untuk disembelih, dan pada akhirnya kita sudah, bahwa sejarah ini sudah fenomenal, saya sudah pada tahu. Akhirnya pada waktu itu digantikan dengan seekor kambing. Setelah selesai melaksanakan semuanya prosesi, bahwa ketika sudah digantikan, maka turunlah ayat berikutnya, masih sudah surat As-Saffat, bahwa itu adalah salah satu bahwa Nabi Ibrahim telah melaksanakan sebuah perintah yang Allah berikan. Kata Allah bahwa ini sebagai kecintaannya, maka Allah akan menggantikan dengan kambing. Salah satu dari hikmah daripada kurban ini sendiri bisa kita lihat adalah bagaimana kita mengenang perjalanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika dalam proses kurban dari awal. Dan yang kedua adalah sikap kecintaannya kepada Allah. Apapun yang diberikan, apapun yang diminta oleh Allah, itu diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa keluarga pun, siapapun itu tidak ada bandingannya dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari hikmahnya adalah kalau kita melihat pahalanya, melihat ganjarannya, bulu kambing yang berapa ribu atau bahkan berapa juta itu akan dijadikan sebagai sebuah amal perbuatan yang sangat baik. Yang berikutnya adalah sebagai salah satu hikmahnya adalah pemanfaatan di Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Kurban itu, yang tidak merasakan makan daging, ada pemanfaatan, siapapun itu bisa merasakan makan daging. Makanya tidak ada batasan ketika kita mendapatkan daging itu, tidak seperti zakat gitu ya. Kalau zakat kan jelas
8 asnaf yang harus menerima. Tapi kalau Idul Kurban itu siapapun berhak untuk diberikan kurban tersebut, sehingga semuanya ada pemanfaatan untuk semua umat pada waktu itu. Dan ini Idul Kurban adalah bisa disebut dengan sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dianjurkan. Salah satu amalan yang terbaik, sedekah yang terbaik adalah Idul Kurban. Jadi semuanya adalah Idul Kurban ini adalah sesuatu yang dicintainya. Jadi menyerahkan kepada Allah sesuatu yang mencintainya. Bahasanya kan dari kurban, dari kata koroba, yang dekat. Biasanya yang dekat itu yang dicintai, ya. Yang dekat itu biasanya yang dicintai. Maka yang dicintai itu maka korbankanlah. Sehingga biasanya kan agak terlalu berat untuk mengorbankan yang dicintainya. Salah satunya yang memang kalau kita implementasikan kepada hal binatang yang kita korbankan, biasanya itu mengacunya adalah hal yang binatang yang terbaik, ya. Artinya binatang yang menarik, binatang yang terbaik menurut kita, bahwa itu adalah kalaupun kita misalkan merasa sayang, justru dengan kesayangan itu akan menambah pahala yang lebih besar sekali, ya. Untuk sementara itu sebagai pembukaannya. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana itu Idul Adha itu sendiri dari kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kita bahkan dari sebuah Nabi Adam juga sudah ada. Tapi yang kita lebih familiar adalah kita Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail. Berarti mengorbankan sesuatu hal yang sangat disayangkan. Yang disayangkan. Dan memang itu kan dari kata koroba itu yang dekat, ya. Qorib, didoakan ada qorib, orang yang paling dekat itu, ya. Artinya orang yang disayangi, bukan orang yang disayangi atau suatu benda yang kita sayangi. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil Ya. dari pembukaan tersebut, ya. Oke, langsung saja kita ke sesi pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penonton. Kita ke sesi pertanyaan. Oke, pertanyaan ini Pak, mungkin ada yang wah tidak masuk akal sih Pak untuk ditanyakan. Bahkan untuk ditanyakan para ustadz saja salah satu Pak. Bisa saja dikemplang Pak gara-gara pada ini Pak. Oke, pertanyaan pertama Pak. Wah, ini sih gimana Pak ya? Hukum kurban menggunakan simulasi seperti game Minecraft. Jika tidak mampu berkurban di dunia, apa hukumnya? Bagaimana Pak ya? Berkurban dari game. Dari Game Minecraft, ya. Kan kurban itu sudah ada garisan dan ketentuannya gitu, ya. Iya. Sudah ada garisan dan ketentuannya. Jelas apa yang dikurbankan, jenisnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau memang dilihat dari sisi hukum, mungkin kurban itu tidak sah gitu ya. Sebab jelas aturan kurban itu, ya. Seperti yang diterangkan dalam surat As-Saffat tersendiri bahwa kesempurnaan atau syarat-syarat yang dikurban itu harus seperti apa. Ya, sudah jelas. Seperti tidak sah ya Pak ya. Baik, ini langsung ke pertanyaan selanjutnya. Hukum kurban pakai banteng. Waduh, udah bahaya nih. Oke, banteng sayang dong nanti. kalau kita yang bakal bisa beli Pak. Aduh, garis ya Pak. Lanjut, ini sesuatu yang menarik gitu ya. Sesuatu yang menarik. Nanti kalau PDIP tidak punya banteng terus disembeli di luar kurban gitu ya. Aduh, garis ya Pak. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan sebuah bumerang untuk kita semuanya. Sebenarnya kita lihat bahwa yang namanya kurban itu kan mimbahimatil an'am itu disebut dengan hewan ternak, hewan ternak gitu ya. Hewan ternak. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa yang berkaki 4, ternyata banteng itu juga berkaki 4, tapi ini cuma kepalanya. Mimbahimatil an'am itu apa? Bahwa itu berkaki 4 gitu. Artinya, tapi dengan catatan adalah binatang ternak gitu ya. Kalau disembelih sama dikurbankan nggak ada partai gitu. Ya. Aduh, ngeri ya. Ya. Oke, kalau bantengnya disembelih nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Kalau anggotanya disembelih, waduh. Nah, kalau yang disembelih itu belum memberikan lagi. Oke, kita pembahasan selanjutnya lah ya. Aduh, terlalu bahaya. Lanjut, apakah benar jika boleh hewan kurban kalau masuk barbershop buat dirapiin cukurannya jadi berkurang pahalanya? Kambingnya dicukur dulu Pak. Cukur dulu ya. Pakai barbershop. Kan ukurannya bukan yang dicukurnya, tapi yang tumbuhnya. Oh, ya, gitu. Yang tumbuhnya. Ya, jadi tidak ngaruh gitu, tidak ngaruh bahwa itu dicukur atau tidak gitu kan. Tapi bagaimana kan tidak barbershop juga tidak diambil dengan kulitnya. Oh, ya, iya. Bagaimana tubuhnya itu, bahwa itu akan menjadikan sebagai sebuah amal, katanya dihitung seperti itu ya. Berkurban itu kan tadi sebutkan bahwa sunnah muakkadah akan mempercepat kita ke surga kan gitu. Memang mau kita jalan kaki.
makanya adalah sebuah sedekah yang memang dianjurkan. Itu lebih baik lagi. Jadi barbar shop itu dia mau sampai nggak ngaruh. Berarti sampai botak pun kambingnya nggak apa-apa. Nggak ngaruh gitu kan. Memang kan tumbuhnya dari kulit, bukan hitungan dari yang jatuh dari tubuh. Gitu. Ya, gitu. Ya udah Pak, lanjut Pak. Ya. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya utang pas beli kambing tapi niatnya buat dikurbanin? Ngutang itu bisa ngutang itu kan sebenarnya yang ngutang itu kita bisa dulu, ngutang itu harus ada sebuah akad dulu sebelumnya. Artinya kapan dulu mau dibayar, kita harus jelas dulu. Misalkan kita ngutang nih 10.000 kan dibayar, harus ada transaksi dulu di awal. Terus ternyata ini ngutang terus buat kurban. Diperbolehkan apabila sudah ada sebuah perjanjian. Misalkan gini, saya pinjam uang buat beli kurban misalkan 20 juta gitu ya, tapi untuk menggantikan itu sudah ada, misalkan kalau petani itu nanti saya akan jual sawah gitu, misalkan sawahnya itu ternyata akan laku setelah kurban. Untuk membayar sudah ada belum? Sudah ada kan? Nanti ketika laku maka dibayarkanlah hutang itu ketika dia selesai kurban. Itu diperbolehkan. Terkecuali dia mau, ketika ditanya mau bayarnya kapan, belum tentu kapannya, saya belum menjanjikan hari apa membayar atau kapan, tahun depan atau bulan depan. Itu yang tidak diperbolehkan, karena syarat daripada salah satu kurban adalah dia sudah mampu. Satu, mampu untuk menafkahi keluarga, terutama menafkahi keluarganya, ya, menafkahi keluarganya. Lebih daripada itu baru diwajibkan untuk kurban. Kalau memang tidak mampu atau sampai hutangnya tidak bisa dibayar, itu tidak diwajibkan untuk kurban, ya. Jadi boleh hutang, tapi dengan hutangnya perjanjian untuk dibayarnya sudah ditentukan. Berarti udah hutang tapi dia mampu gitu. Mampu gitu ya. Udah mampu. Yang jelas udah mampu boleh dikurban, boleh berkurban. Oh gitu. Oke. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Aduh, ini sangat tidak masuk akal ya Pak. Waktu haji kan laki-laki wajib berihram, ya berihram Pak. Tidak ada jahitan atau segala macam. Kalau perempuan kan cukup menutupi aurat. Apakah boleh bagi perempuan berhaji sambil cosplay yang menutup aurat? Garis bawahnya adalah yang menutup auratnya. Iya, menutup aurat. Garis bawahnya kan gitu kan. Boleh nggak kan gitu ya? Iya. Baju ihram itu adalah sudah merupakan syarat dan ketentuan yang harus diikuti, gitu ya. Artinya itu ada sebuah aturan yang memang harus diikuti, tidak sekedar menutup aurat, tapi ada syar'i yang harus dijalankan di sana. Ya, kan sekedar menutup aurat kan banyak di kita. Iya. Tapi dengan sikap yang tidak syar'i gitu ya. Salah satunya seperti itu gitu kan. Menutup auratnya is oke lah, sekedar menutup aurat. Tidak sekedar menutup aurat, tapi bagaimana di balik itu adalah sebuah aturan, sebuah perintah yang memang harus ikut aturan dengan aturan-aturan yang memang haji itu seperti apa pelaksanaannya. Ya. Betul. Berarti sekedar menutupi aurat itu nggak boleh Pak? Harus ada ketentuan. Harus ada ketentuan. Artinya kan kalau sekedar menutup, kalau sekedar urusannya menutup aurat, kenapa laki-laki juga harus pakai baju ihram? Tutup aja aurat itu, tutup aja auratnya, selesai kan? Tapi ada ihram salah satu perintahnya bahwa harus menggunakan baju ihram. Sederhana, sebuah perintah tutup aurat selesai perintah. Tapi di balik semua itu adalah butuh sebuah referensi atau butuh sebuah pemaknaan yang memang di balik semua itu ada makna dan hikmahnya. Berarti banyak maknanya juga yang ada bagi baju. Salah satu filosofinya pakai baju ihram kan semuanya tidak ada yang berjahit ya. Ya, sebab itu adalah filosofinya bagaimana ketika kita dikafani tidak pernah kita menggunakan yang dijahit. Filosofinya adalah seperti itu. Kita akan kembali dengan sebuah hal yang putih kembali, tidak hal yang jahitan itu kan duniawi, tergantung di duniawi gitu ya. Tapi setelah itu kita tinggalkan bahwa kita akan menghadap Allah itu semuanya dalam keadaan suci, bersih, tanpa membawa dunia kecuali Allah kebaikan. Oke. Wah, banyak maknanya ya Pak dari ihram itu. Iya, banyak. Apalagi kalau kita emang melihat filosofi haji itu banyak gitu ya. Kan ada orang yang bertawaf, ada latih antara Safa dan Marwah gitu. Itu banyak tafsir yang memang perlu kita gali, perlu kita lihat. Tidak sekedar ibadah haji itu kan ibadah ritual yang menggunakan besi. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Pak, korbanin temen yang obesitas boleh nggak? Aduh, temennya. Iya.
Coba cari di kita siapa yang obesitas. Kelebihan badan gitu ya. Obesitas. Aduh, itu gimana tuh Bang? Gimana kalau kita balik kambingnya yang obesitas? Obesitasnya kambingnya kan gemuk ya. Iya. Tapi kita bagaimana menentukan kambingnya yang obesitas lagi? Kelebihan makan ya. Salahnya di kambing Pak, bukan di orangnya berarti. Salahnya di kambingnya. Salahnya di kambingnya gitu kan. Ya itu kan yang obesitas kan nggak ada istilah ke kambing. Oh ini kambingnya obesitas kan. Tentunya itu hal yang memang tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin gitu kita mengorbankan. Walaupun dulu kita ada kisah gini bahwa ketika kalaupun jadi di Ismail disembelih, maka akan seperti manusia akan menjadi korban gitu ya. Katanya seperti itu katanya. Iya. Ada cerita seperti itu. Sebenarnya mah tidak mungkin hal itu terjadi gitu ya. Gara-gara Ismail yang disembelih, maka nanti yang menjadi korban adalah manusia gitu. Kalau yang obesitas, ada yang obesitas gitu, yang gede-gede gitu ya di sekolah. Aduh, sorry nih, bukan nyinggung yang obesitas nih ya, bukan nyinggung yang badannya gimana ya. Oke, sorry. Bukan obesitas itu kan biarlah dimiliki oleh manusia, bukan dengan kambing. Oke. Ya. Masa harus dikorbanin? Berarti nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Bukan obesitas sebenarnya mah. Jadi over. Kelebihan sedikit. Oke. Coba ini mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Waktu wukuf adalah waktu mustajab untuk berdoa ya Pak. Hukum ketika berdoa via virtual itu bagaimana Pak? Apakah dimakbulkan? Apakah diterima? Oke. Via virtual bisa langsung, bisa live atau bisa kita melihat di televisi. Kita ya bisa melihat di televisi. Dikabulkan atau tidak adalah bukan urusan manusia. Tapi ketika harus berbicara tentang mustajab adalah kita berada di tempatnya. Kalau kita berbicara tentang mustajab pasti harus di tempatnya gitu ya. Tapi apakah memang lewat virtual itu dilarang? Tidak. Oh tidak. Artinya ketika emang kita di sini terus punya teman kita virtual di sana gitu ya, live streaming atau apa namanya gitu ya. Terus kita berdoa itu tidak jadi masalah gitu kan. Urusan diijabah atau tidak adalah urusan Tuhan. Biarkan kita semua berdoa, berusaha, pada akhirnya adalah Tuhan yang akan memberikan sebuah pengambulannya gitu ya. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi dengan sebuah syarat bahwa ijabah itu menentukan sifat, kondisi dan situasinya. Ya. Kondisinya menentukan sebuah ijabah atau tidak. Semacam sholat, gitu. Semacam berdoa itu kan harus ditentukan di mana tempat akan diijabah. Apakah dilarang? Tentunya tidak. Ya. Zikrullah semuanya adalah untuk mengingat Allah dan untuk memohon kepada Allah. Bisa aja berarti. Bisa saja. Cuma kan kalau diijabah atau tidak itu bukan urusan kita. Biarkan itu urusan Allah. Oke. Berarti soal diterima amalnya atau enggak, berbagi kebaikan dan lewat virtual atau bisa atau enggak itu tergantung. Tapi sah, boleh. Tapi urusan diijabah kan bukan urusan manusia. Dosa dan ijabah adalah bukan urusan manusia. Biarkan itu urusan Allah yang menentukan. Ngomong-ngomong soal berbagi kebaikan, ada soal berbagi rezeki nih Pak. Yang ngomong dulu sempat ramai. Kenapa tuh? Berbagi sembako, yang lempar. Waduh. Oke, mungkin sudah jadi pertanyaan terakhir. Mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian mungkin kontennya. Kesimpulan yang bisa kita ambil ya, bagaimanapun situasinya, diterima atau enggak amalnya kita itu tergantung gimana Pak? Diterima amal kita itu tidak digantung oleh kitanya, tapi langsung dari Allahnya itu sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan doa kita dimustajab atau enggak, atau tapi yang penting kita berdoa. Yang penting kita istiqomah berusaha, yang penting kita berdoa. Soal diterimanya serahkan kepada yang di atas. Oke. Terima kasih Pak atas materinya. Sama-sama Pak. Waduh. Pertanyaan-pertanyaannya juga Bapak jawab dengan baik Pak. Waduh. Walaupun kadang-kadang agak di luar dugaan, di luar nalar gitu pertanyaan itu. Walaupun memang kontennya tersesat, tapi pembicaraan kita tidak tersesat. Tidak akan tersesat. Ya, tidak tersesat ya. Tetap lurus, istiqomah dengan kebaikan dan kebenaran. Insya Allah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila konten kali ini ada salah kata, salah perilaku, atau ada salah pengucapan.
Karena kita juga sama-sama manusia, ada salahnya. Oke, cukup sekian konten kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa tersesat. Astagfirullah.